Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kompetitor. Analisis kompetitor adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi kompetitor dan menganalisis strategi bisnis yang diterapkan oleh kompetitor. Hal ini dilakukan untuk menentukan dan mengetahui keunggulan serta kelemahan dari para kompetitor, yang harapannya dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengalahkan para kompetitor. Nah, kira-kira apa aja sih tujuan dari analisis kompetitor? Ada beberapa tujuan dilakukannya analisis kompetitor. Yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pesaing bisnis kita. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang dijalankan oleh kompetitor dan beberapa tindakan yang direncanakan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana reaksi yang akan diberikan oleh kompetitor terhadap tindakan yang diberikan perusahaan. Dan yang keempat, yaitu untuk mempengaruhi tindakan kompetitor demi keuntungan perusahaan. Setelah mengetahui tujuan, kira-kira apa ya manfaat yang bisa kita dapatkan setelah melakukan analisis kompetitor? Nah, ada beberapa manfaat nih. Yang pertama, yaitu membangun pemahaman mengenai operasi pasar dan potensial pelanggan dalam menilai suatu produk di dalam persaingan. Yang kedua, memberikan motivasi kepada pelanggan dan bagaimana cara agar bisa menawarkannya kepada para pelanggan agar mendapatkan ide yang bagus. Yang ketiga, mengembangkan strategi bisnis dalam pertumbuhan pasar dan pengolahan ke pasar yang baru. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan nilai penawaran yang berbeda atau menonjol dari kompetitor yang menggunakan keunggulan kompetitif mereka. Nah, gimana sih cara untuk menganalisis kompetitor? Yang pertama, yaitu dengan mengidentifikasi pesaing. Hal ini membuat kita menjadi tahu siapa yang menjadi kompetitor sepadan dalam bisnis kita, atau istilahnya dalam kategori yang sama, sehingga bisa membandingkan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh pesaing. Yang kedua, melakukan riset pasar. Hal yang dilakukan yaitu mengenai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menawarkan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, yaitu menganalisis platform yang dipilih. Di era digital ini, banyak media atau tempat yang digunakan untuk memasarkan sebuah produk, seperti media sosial, website, marketplace, dan lain-lain. Contohnya yaitu dengan menganalisis pesaing di berbagai e-commerce, seperti Shopee misalnya, dapat dilakukan melalui Kompas Dashboard. Fitur ini dapat mengetahui jumlah pesaing di toko online tersebut dalam mengembangkan strategi pemasaran perusahaan. Yang keempat, yaitu mencari umpan balik kepada pelanggan. Dapat dilakukan dengan cara memberikan sebuah pertanyaan kepada pelanggan mengenai bisnis produk dan layanan lain yang sedang mereka pertimbangkan. Hal ini dapat mengidentifikasi kompetitor yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Yang kelima, memeriksa engagement. Engagement adalah jumlah pengguna yang berinteraksi dengan konten kita. Bisa dari jumlah likes, share, maupun komentar. Dalam membuat konten, engagement merupakan suatu hal yang perlu kita pantau, karena dari hasil tersebut bisa menunjukkan tinggi atau rendahnya capaian konten kita. Apabila tinggi, itu menandakan jumlah kunjungan ke laman perusahaan besar, dan hal ini tentu akan berpengaruh positif ke penjualan online serta brand awareness bisnis. Dan yang terakhir, yaitu melakukan riset kata kunci. Dengan melakukan analisis pencarian, maka identifikasi suatu perusahaan yang bersaing akan mudah diketahui. Jika sebuah situs web bersaing dalam kata kunci yang sama, kemungkinan mereka adalah salah satu kompetitor atau pesaing kita. Nah, itu tadi penjelasan analisis kompetitor dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.